230. Garamnya cuman 100. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya akan memberikan kalian tips and trick bagaimana cara memanggang. Jadi banyak banget ya yang peserta kursus online saya tuh banyak salah dengan menggunakan loyang. Pertama masalahnya. Yang kedua, ini harus memakai termometer. Ini termometer dari Mona Bakeware. Jadi banyak banget pertanyaannya seperti ini. Chef, kok kue saya lama matangnya? Chef, kok kue saya cepat gosong? Chef, kok kue saya kenapa nggak mengembang dengan tinggi? Ini banyak banget ternyata yang masih salah. Salahnya kenapa? Salah dalam pemanggangan. Jadi ini di video kali ini saya akan membahas di pemanggangannya dulu ya. Jadi kalau di pemanggangan ini biasa kalian tuh salahnya pertama di loyangnya. Contoh, kalian resep kuenya ternyata hanya 1 cm nih. Resep kuenya hanya 1 cm. Karena tidak ada loyang, kalian memakai 4 cm. Alhasil apa? Kuenya akan naik tinggi dan dia akan menyusut. Jadi ntar pinggirannya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kalian punya loyang, misalnya mau bikin coklat cake, seharusnya itu 4 layer. 4 layer kan berarti kan 4 loyang. Contoh ya, 1, 2, 3, 4. Karena kalian males, kalian hanya pakai 1 loyang. Contoh, taruh di sini dengan suhu yang sama, kalian pakai ini males, set, kalian potong-potong, jadi ntar jadinya lebih simple. Jadi kalau misalnya kalian mau seperti itu bisa, tapi suhunya kalian harus atur, kalian harus kenali oven kalian sendiri. Jangan kalian dengan yang tinggi, kalian paksakan dengan suhu yang sama dengan loyang yang pendek. Karena semakin tinggi adonannya itu akan semakin cepat matang. Kalau misalnya kalian panaskan dengan suhu 180 derajat nih. Masukin 180 derajat nih ya. Dia akan matang di luarnya saja, tapi di dalamnya dia tidak akan matang. Jadi pola pikir kalian harus rubah dulu. Di sini kalian harus rubah pola pikir kalian dulu ya. Ini saya kasih penjelasan yang sangat detail. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang 2 cm, ini 4 cm, dan ini yang 8 cm, pemikirannya adalah pasti yang 4 cm ini akan lebih cepat matangnya dibandingkan dengan yang ini. Nih ya, dengan yang ini yang 8 cm. Jadi, suhu yang di sini tuh harus lebih rendah kalau yang tinggi ya. Kalau yang tinggi ini kalian harus set lebih rendah. Contoh 150 atau 160. Waktunya lebih lama? Ya pasti lebih lama. Kalau di 160 atau 150 itu, waktu matangnya itu kira-kira 1 jam pas atau 1 jam lebih. Tergantung dari oven kalian seperti apa. Jadi jangan kalian set 180 yang ini juga 180. Itu hanya matang di luarnya saja. Akibatnya apa? Kue kalian akan menyusut ke dalam. Dan kalian akan berpinggang. Nanti videonya akan saya putarkan atau nanti saya akan kasih fotonya. Karena banyak banget. Jadi kalau misalnya kursus online di saya, itu kalian harus menonton video-video saya yang ada di YouTube. Supaya apa? Supaya terhindar dari yang namanya masalah dengan pemanggangan. Karena banyak banget yang kursus online atau yang lain-lain yang DM di Instagram saya, Chef kok kue saya kayak gini. Oh pantes, karena saya selalu lihat dia pengennya lebih cepat matang. Karena alasannya apa? Ovennya tidak cukup untuk 4 loyang atau 2 loyang. Jadi mempersingkat waktunya dengan yang loyang yang tinggi. Itu nggak boleh ya. Lebih bagus, lebih baik kalian harus memakai loyang yang pas. Jadi kalau misalnya 3 cm adonannya kalian harus pakai 4 cm. Kalau adonannya 1 cm kalian pakainya 2 cm. Jadi kalau misalnya kalian, apalagi kebanyakan di Indonesia itu kan kuenya sponge cake. Sponge cake ini dengan kalian pakai dengan 180 dengan setinggi ini, itu hanya matang luarnya saja. Jadi kalian harus bagi. Misalnya kalian mau bagi di sini muatnya dua layer.
ya kalian bagi dua aja. Jangan kalian jadiin satu seperti ini. Itu nanti akan membuat si kuenya ini tidak matang. Aduh chef, ada nggak solusinya bagaimana supaya muat di sini satu loyang, jadi saya nggak usah pakai dua loyang karena loyang oven saya itu nggak cukup. Ya bisa, suhunya kalian rendahin, dan pada saat masuk ini nanti ingat kalian tidak boleh buka tutup untuk melihat. Jadi kalau misalnya udah, karena ini kan tinggi, ini butuh suhu yang stabil, jadi jangan buka tutup. Kalau misalnya tinggi loyangnya segini, kira-kira itu matangnya 45 menit sampai 1 jam pas. Jadi jangan dibuka tutup ya, karena ini tunggu tinggi. Nanti dia tuh kalau misalnya sering lihat, matangnya bagus nih ya, ngembang tinggi. Pada saat kalian buka tutup pasti dia akan pinggirannya akan melepas gitu. Itu karena suhunya tidak stabil, jadi jangan dibuka tutup. Kalian lihat aja dari kalau misalnya ada jendela, ya udah, oh ini matangnya udah pas atau belum. Nah, kalian bisa tusuk pakai tusuk sate, coba tes kekeringan, udah matang. Jadi jangan buka tutup. Itu akan membuat pinggirannya ini akan lepas. Jadi kalau misalnya kalian ingat, jangan menggunakan loyang yang lebih besar daripada adonannya. Jadi kalau misalnya buat sponge cake adonannya saya males tinggi, bagi dua aja, nggak apa-apa. Kalian buatnya nanti per loyang aja, itu lebih aman daripada kalian buat satu loyang gini, lebih membuang-buang bahan, mendingan kalian buang waktu kan. Itu saran saya. Dan saya juga dulu punya loyang yang tinggi-tinggi ini itu banyak, karena juga saya selalu berpikir sama seperti kalian berpikir, males saya buat loyangnya banyak, nyucinya juga repot. Nah, saya pakai satu. Akhirnya ya hasil apa? Saya selalu potong pinggirannya tuh yang nekuk sama atasnya. Jadi saya juga buang-buang bahan kan, karena hasilnya nggak tebel malah jadi pendek. Jadi lebih baik kalian pakai loyang yang pas aja. Buatnya per loyang aja. Dan kalau misalnya kalian mau lebih gampang lagi, misalnya kan tuh tray oven kan ada dua. Kalian pakai atas aja, atas bawah. Misalnya matangnya 20 menit. Kan dia udah berkulit. Kalian bisa tukar seperti ini. Sama juga 10 menit juga. Jadi misalnya kalian di oven di rumah matangnya tuh 20 menit. Ya tuker. Nanti tergantung resep dan kalian pengenalan ovennya ya. Pokoknya setengah jalan tuker. Ditukar. Ini penjelasan tentang oven. Nah, ini banyak lagi. Karena saya jualan termometer ini, banyak dari kalian atau yang nonton YouTube saya jadi tertolong. Jadi saya senang banget kalian bisa menemukan masalahnya. Jadi yang udah banyak nonton YouTube aku jadi terbantu. Ternyata dia itu di oven kalian itu, kalian misalnya kan di resep 180, kalian set nih 180. Ternyata itu kue nggak matang-matang. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam nggak matang-matang. Setelah beli di sini, ditaruh ya. Ini masih baru datang. Jadi nanti setelah ini saya akan tes satu-satu. Jadi kalau keuntungannya beli di saya adalah ya termometernya pas. Jadi saya itu biasa tesnya semua dalam satu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok, ya saya nanti bisa tuker. Jadi kalau misalnya udah beli di saya, ya pasti ini cocok dengan ovennya suhu saya. Jadi ini nggak mungkin ngaconya terlalu jauh lah, tepat ini. Ini saya kemarin dapat banyak banget WA bilang thank you chef, terima kasih chef. Semenjak nonton YouTube-nya chef, saya jadi tahu oven saya itu bagaimana cara mengenalinya dan bagaimana cara mendapatkan suhu yang pas. Karena banyak banget kalian pada saat masuk kue, itu kan pada saat masuk kue itu kan kue itu harus mendapatkan suhu yang sangat panas pada saat masuk. Jadi kalau misalnya kalian suhunya itu nggak panas, itu kuenya akan berpinggang pertama, yang kedua lama matangnya, yang ketiga adalah nanti itu kue tidak mengembang maksimal. Jadi pada saat kalian mau ngetes itu tuh gampang banget. Di sini saya akan kasih tipsnya, triknya. Jadi kalau misalnya kalian mau tes, kalian masukkan, ini harus sejajar bersama loyang yang kalian mau panggang. Contohnya, kita ambil yang kecil aja. Jadi ini ibaratlah oven. Taruh di sini.
Oh ya, ini kesalahan dari kalian juga, memanaskan oven kalian tuh hanya 10 menit. Kalau saya ambil amannya 30 menit aja. Karena oven itu, kalau apalagi oven listrik yang kecil itu kan wattnya kecil, itu lama panasnya. Jadi kalian harus pakai ini, masukin, panasin. Ternyata di murid saya itu panasin misalnya 180, ternyata itu bedanya 50 derajat. Jadi misalnya kita panasin 180 di sininya itu 130. Jadi dia harus mentok 230 untuk mendapatkan 180 di dalam oven ini. Jadi cukup jauh ya. Jadi kalau misalnya kalian bayangin, kalian nggak tahu apa-apa, kalian baru baker pemula, itu pasti putus asanya lumayan sangat pusing ya. Kok kue saya nggak mateng-mateng, resepnya udah kayak gini, udah kocoknya sesuai, kenapa kuenya saya hasilnya begini. Jadi kalau pada saat kalian masukin, nggak apa-apa, puter aja terus, pokoknya sesuai resep kalian. Kalau di resep spons kan biasa 180 ya, kalian masukin, pokoknya ini harus 180. Begitu masuk nih, kan suhunya turun, nggak apa-apa, karena kan oven kalian udah mentok, kecuali kalau misalnya kalian ada sampai 250, ya panasin aja, nggak apa-apa. Pokoknya nanti pada saat masuk, ini harus 180 derajat. Jadi kalau misalnya ini masuk, set, ininya dibuka ovennya, kalian masukin, ini harus 180 derajat. Kalau misalnya kalian udah mentok, ya nggak apa-apa, tutupin aja. Jadi itu solusinya. Yang kedua adalah masalah yang oven kedua. Ini banyak banget ternyata aku baru temuin setelah ada termometer ini. Jadi banyak yang DM Instagram aku, saya udah masukin, ternyata masalah di oven saya itu adalah ketika saya panaskan di 180 derajat dan dimasukkan loyangnya, itu panasnya nambah terus, Chef. Jadi misalnya contoh saya pengen 180 derajat. Ternyata pas loyang masuk itu jadi 200 atau 210 derajat. Itu solusinya bagaimana, Chef? Nah, ini juga masalah baru karena saya juga banyak peserta kursus saya dan dari yang nonton YouTube saya membeli termometer saya. Ini harganya berapa sih, Chef? Ini harganya sama seperti di pasaran, 68.000 saja. Jadi kalau nanti kalian mau, langsung WhatsApp aja. Nomornya ada di bawah. Jadi pada saat masuk, ternyata dia nambah terus nih, Chef. Solusinya bagaimana? Kalian buka pintu oven kalian, jangan terlalu besar, kecil aja, sampai dia suhunya turun 180 derajat, kalian tutup lagi. Kalau naik lagi, buka lagi dikit, tutup lagi. Pokoknya kalian harus memainkan suhu di oven kalian. Jadi banyak banget ya, saya nih dapat DM dan dapat curhatan tentang pemakaian termometer ini. Jadi saya dapat pengalaman baru, jadi saya akan membuat video ini dan nge-share ke kalian. Jadi sebenarnya kalau masalah-masalah seperti ini tuh memang bikin bingung ya, apalagi kalian yang masih baru. Jadi saya buat video ini, semoga bermanfaat ya buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau beli termometer ini atau membeli loyang, saya juga ada loyang tebal. Jadi kalau misalnya kalian memanggang dengan loyang yang tipis dan tebal, itu hasilnya akan lebih jauh dengan loyang yang tebal. Karena kalau misalnya loyang yang tipis, dia seperti ini nih. Jadi nanti pada saat memanggang dia akan tek gitu loh. Jadi nanti atasnya akan seperti ini. Jadi ntar bawahnya akan seperti rongga. Jadi itu akan yang membuat si kue kalian akan menyusut juga seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Di sini saya hanya men-share pengalaman dari peserta kursus yang DM di Instagram saya juga. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu perbakingan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.